Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agar dari Prodi ITK Gizi dengan NIM D0B021030. Baik, di sini saya akan mengajarkan tentang teks deskripsi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dahulu. Kalau sudah, yuk mari kita bahas tujuan, ciri-ciri, pengertian, dan jenis tes deskripsi. Sebelum kita bahas, kita perlu mengetahui jenis-jenis paragraf disingkat dengan depan, yaitu D. Deskripsi, E. Eksposisi, P. Persuasi, A. Argumentasi, dan N. Narasi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya tes deskripsi itu apa? Tes deskripsi adalah teks yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tes deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tes deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan benda. Dengan demikian bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri tes deskripsi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang ketiga, seolah-olah pembaca merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks. Yang keempat, memaparkan ciri-ciri atau sifat objek seperti warnanya, bentuknya, ukurannya, atau kepribadiannya. Nah, ciri yang terakhir lebih banyak menggunakan kata sifat. Pengertian sudah, ciri-ciri sudah. Jadi yang terakhir, apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Apa saja sih jenis-jenis tes deskripsi? Jenis tes deskripsi ada 3. Yang pertama, objektif, subjektif, spasial. Objektif, tes deskripsi yang merupakan teks yang berisi gambaran suatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contohnya, bentar, lewat gambar saja. Yang kedua, subjektif, merupakan kebalikan dari deskripsi objektif. Tes deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat, dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contohnya, yang ketiga, spasial. Tes deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar dan dalam, atas, bawah, dan detail dan spesifik. Contohnya,
Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun itu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.